Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Kayaknya udah pada makan semua ya? Udah. Pakai apa makannya hari ini? Pakai telur. Oke. Jadi udah bertenaga. So, how is your life this afternoon? Very good. Okay. Alhamdulillah. Very good. Alhamdulillah. Anyone absent today? No one. Good job. Can you clean the table and the chair, please? Bisa dibersihkan meja, kursinya. Jika ada sampah boleh diambil, dibuang ke tempat sampah. Oke? Oke, please silahkan, boleh. Dipastikan sudah aman. Buku matematikanya ada? Ada. Setiap meja sudah ada laptopnya? Oke, aman. Next, any one of you want to lead the prayer? Salam. Oke, silahkan. Can you lead the prayer? Yes. Silahkan. Jika berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan. doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Amin. Oke, thank you Miss Nadifa. Mbak Nadifa dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, G double A D J Abi. Good job, kasih, good job, kasih. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Oke, tadi kan udah makan siang, makannya pakai telur. Kira-kira yang kurang apa? Habis makan biasanya ada penutupnya ya, ada dessert. Miss Rina punya dessert. Ya. Terus adalah ini, tapi akan Miss Rina bagi dalam bentuk games. Miss Rina bilang sakit? Sikut? Sikat, ambil. Oke. Nah, nanti kalau yang udah dapat satu berarti nggak ikut permainan berikutnya sampai dia nanti dapat. Paham? Oke, sudah siap? Are you ready, class? Oke. Good job. Fokus, kelas. Yes. Sakit? Sikut? Sakit? Sikat? Ya. Siapa yang dapat? Oke, good job. Yang udah dapat. Boleh teman-teman raba itu bentuknya seperti apa? Dilihat warnanya bagaimana? Ya, tidak perlu dijawab. Cukup dilakukan saja. Oke, itu bentuknya bagaimana? Kamu bisa merasakan bentuknya halus atau kasar. Sekarang kita buka. Akan kita makan bersama. Tetapi kita makannya, ketika makan kita akan menikmati rasanya bagaimana. Kita buka. Coba dikunyah pelan-pelan. Dinikmati rasanya. Ada yang belum berhasil membuka? Oke, gigitan pertama silakan. Kamu merasakan crackersnya masuk di mulut, kejunya meleleh. Kamu kunyah pelan-pelan sampai 32 kali. Lama ya? Sampai 32 kali. Pelan-pelan. Kamu nikmati. Kamu rasakan sensasi kejunya. Kemudian masuk lewat tenggorokan. Ya. Sudah habis, alhamdulillah. Oke. Boleh untuk yang kedua, suapan kedua. Sampai suapan terakhir, kamu makan, kamu sadar, ternyata Allah memberikan rizki berupa snack itu masuk ke dalam mulut. Kemudian kita
Iya, kemudian kita punya masuk ke dalam tubuh kita. Kamu makan itu tanpa membeli. Allah yang mendatangkan. Bilang apa teman-teman? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan rumus ke N. Kira-kira supaya apa? Coba siapa yang berani acungkan tangannya? Ya, Mbak Regina. Biar kalau ngitung pola misalkan ke 1000 atau lebih biar gampang. Oke, kita butuh rumus supaya gampang menghitung untuk angka besar ya, yang ke 1000, ke 2000. Oke. Good job, GOODJOB. Good job, asik. Good job, asik. Selain itu ada lagi. Manfaatnya apa sih mempelajari atau menyusun? Oke. Mbak Zahra. Lebih teratur Apanya lebih teratur? polanya. Polanya. Oke, jadi ternyata supaya kita bisa lebih teratur berpikir teratur sistematis. Oke, itu dua manfaat ya. Tepuk tangan untuk Mbak Zahra. GOODJOB. Good job, asik. Good job, asik. Oke, ya. Generalisasi rumus itu fungsinya untuk mempermudah kita. Bisa bayangin, kamu mau menentukan jumlah kursi di deretan ke 1000, deretan ke 100. Kalau menghitungnya secara manual, kira-kira sampai subuh selesai nggak? Enggak, makanya kita butuh yang namanya rumus. Rumus itu untuk mempermudah. Dan ternyata dengan rumus itu kita bisa memprediksi masa depan. Ya, kira-kira kalau bulan ini harga emas sekian, bulan depan sekian, ketiga sekian semakin naik. Bisa nggak kira-kira kita prediksi 5 tahun lagi harga emasnya minimal berapa? Bisa? Iya, dengan rumus itu. Nah, hari ini aktivitas kita adalah teman-teman akan menjadi detektif angka. Ya, kita akan bermain detektif angka. Teman-teman akan bekerja dalam kelompok dan mencari rumus untuk menentukan pola ke N atau suku ke N. Siap teman-teman? Siap. Teman-teman, alhamdulillah seperti yang sudah disampaikan beberapa saat yang lalu, SMPT Buah Hati mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan gedung serbaguna atau dining room. Nah, nanti hari kita akan belajar bersama manajer pembangunannya. Tahu namanya siapa? Pak Ardi, ya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah pada Pak Ardi? Silakan Pak Ardi. Kita akan belajar dengan Pak Ardi. Ternyata dalam pembangunan itu kita bisa melihat ada nilai matematika, ada pola di situ. Ya, nanti kita akan belajar. Monggo Pak Ardi. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti disampaikan oleh Bu Rina tadi, ini kita ke depan ada pembangunan untuk dining room gitu ya. Nah, sebelum itu ada tentunya dalam setiap proyek itu ada tahapan-tahapan atau dinamakan project management step atau tahapan manajemen atau pengelolaan dalam sebuah proyek. Di antaranya yang pertama itu adalah project definition, kemudian yang kedua ada project scope, 3 project budgeting, keempat ada project actuating, kelima ada project controlling, dan yang terakhir ada project finishing. Nah, yang pertama adalah mau bekerja itu harus bertemu dengan orang yang mempekerjakan. Itu untuk project definition-nya. Selanjutnya adalah project scope. Ini setelah kita mengetahui dengan orang yang mempekerjakan kita akan dijelaskan. Oh, nanti harus mengerjakan ini, harus mengerjakan pemasangan ubin misalnya, atau mengerjakan pembuatan pagar dengan memasang bata-bata dan seterusnya. Atau ketika kita mungkin dipercaya untuk sebuah I.O. itu ya, maka kita mungkin mempersiapkan sebuah ruangan, bagaimana di situ ada meja kursi, sejumlah tamu undangan, misalnya tamu undangannya ada 5, 10 dan seterusnya. Maka kita harus tahu, harus paham. Makanya numeral education ini sangat penting bagi kita di masa depan. Ini sangat penting buat kita semuanya. Maka selanjutnya setelah kita sudah bertemu dengan usernya, sudah kemudian dijelaskan tentang pekerjaan yang akan kita kerjakan, kita kemudian ada project budgetingnya. Berapa cost yang akan dikeluarkan oleh si
klien kita atau orang yang pekerjaan kita, kosnya berapa gitu. Ada namanya direct cost ataupun indirect cost. Cost yang langsung berhubungan dengan mungkin proyeknya itu ya, mungkin pembelian materialnya, ubinnya, batanya dan seterusnya. Itu direct cost-nya seperti itu. Sementara indirect cost-nya adalah yang mungkin berkaitan dengan cost buat tenaga kerjanya begitu ya, buat pekerjanya. Itu kan nggak langsung, kadang dibayarkan setelah selesai proyek itu selesai. Dan seterusnya ada project equating untuk langsung mengerjakan, kapan dikerjakan, kira-kira berapa waktunya dan seterusnya. Itu perlu juga project equating. Dan seterusnya ada project controlling. Setelah sedang dikerjakan perlu pengawasan. Kita itu mau masang ubin seluas misalnya 4 meter persegi misalnya, tapi kitanya kok kayak nggak selesai-selesai, maka kita perlu ada controlling untuk pengawasan. Dan yang terakhir ada project finishing, penyelesaiannya. Ini kalau nggak selesai misalnya di awal sudah ada perjanjian 1 pekan misalnya, kok 1 pekan belum selesai, tentunya ada kesepakatan bersama tentunya ya, ada konsensus dari yang mempekerjakan dan orang yang dikerjakan itu. Selanjutnya adalah evaluasi. Oh, dengan pekerja ini ternyata hasilnya bagus. Berarti mungkin ke depan kalau ada proyek lagi bisa diberikan lagi kepada orang yang kita percaya tadi dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk misalnya kita dapat proyek pemasangan ubin di sebuah kelas misalnya ya. Kelasnya mungkin ukurannya berapa meter gitu ya. Maka kita harus ada tahapan untuk kita menggunakan pola yang pertama. Ini berapa berarti? Pola 1 ubin atau 1 keramik. Yang kedua, pola kedua ada berapa pola? 4 ubin. Dan yang ketiga ada 9. Nah, dari sini, dari yang pola 1, 2, dan 3 ini kita harus paham. Oh, kalau pola 1 berarti pemasangan seperti ini. Kita tidak akan memasang ubin atau keramik itu sembarangan. Kita udah pakai pola 1 tapi ternyata hasilnya tidak baik karena kita tidak betul-betul menggunakan pola yang pertama ataupun kedua ataupun ketiga. Nah, misalnya ada sebuah pertanyaan, kalau kita pakai pola yang keempat dengan 4 ubin, berarti berapa ubin yang harus dipasang di sebelahnya itu? Dengan 4, pola keempat. Ada yang bisa menjawab? Ada harus berapa? Harus terbentuk berapa untuk 1 kotak yang 4 itu pola 4? Kan di situ nggak kelihatan ya, yang 4 ya. Jadi berapa yang keempat? Harus ada berapa? Coba, raise your hand, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ya, Oke, silakan. Mbak Zahra, berapa? Mbak Zahra ya? 16, 100. Ya, tepuk tangan. Ini untuk susunan keramik atau ubin. Selanjutnya misalnya kita dapat orderan bikin pagar ya, pagar pembatas. Karena rumahnya orang yang bekerjakan kita itu sering dilewati atau disinggahi ayam sehingga seling ya ayamnya ya. Karena wah, yang punya ini getun banget ya. Akhirnya kita pagar bayar Pak ya. Nah, ini kita ada pola untuk pemasangan bata. Ini ada pola 1, pola 2 dan pola 3. Setiap ini bata ya, berarti penyusunannya tidak ada bata yang disusun dengan sama seperti ini, nggak ada ya. Tapi polanya harus seperti ini. 1, 2, 3. Alhamdulillah tadi kita sudah belajar dari manajer pembangunan kita. Ternyata matematika ada di mana-mana. Kamu butuh belajar matematika supaya besok ketika jadi manajer dalam pembangunan pun juga ada. Ternyata ada pola ya. Tadi yang dijelaskan. Oke, nih. Untuk pemasangan keramik ada polanya. Kira-kira kalau kamu menghitungnya manual tadi ya, pola keempat kita butuh 16. Kalau pola ke-10 butuh berapa? Pola ke-1000 butuh berapa? Ya, kalau yang ini, kalau tadi ya, nah yang ini, tadi kita tahu gampang nih Miss. Untuk yang pola 1, 4. Untuk yang kedua ada 6, 8. Berikutnya? 10. Berikutnya? 14. 1000? Ya, sulit nggak kalau harusnya manual? Sulit ya. Oke, di sini akan membagi teman-teman jadi 4 kelompok. Yang pertama adalah Aradira Arum Zahira. Silakan berada di sini. Kemudian Tania, Jalwa, Aisyah, Najla sebelah situ. Sampingnya lagi ada Bilkis, Lili, Zahra, Syafika sebelah sini. The last one, Regina, Nina, Mufidah, Nadifah. Silakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Oke. Nah, teman-teman silahkan boleh memilih. Ya, siapa yang kursi, siapa yang tangga, siapa yang keramik, siapa yang pola pembelahan sel. Miss Rina akan membagi 4 kelompok ini dengan 4 LKPD yang berbeda. Oke, pilih ya. Silakan. Nah, oke. Mbak Rum ini apa, Mbak Rum? Kursi rapat. Silakan. Siapa yang menang? Diva, milih. Ada yang. Yang C disuruh baca rumus. Tingkat KN ini kayak gini. Oke, ini kita cek. Oke, Mbak fokus yang ke sini dulu. Ya. Jumlah tingkat ke-1 kan berapa? 1. Tingkat kedua? 2. Tingkat ketiga? 3. Tingkat keempat? 4. Tingkat kelima? 5. Tingkat ke-10? 10. Tingkat ke-30? 30. Tingkat ke N? N. Ini benar apa salah nih? Tingkat ke N. Iya, berarti apa? N. 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 Oke, berarti ini salah benar yang ini? Salah. Iya. Berarti N kurang N. Ya enggak, tingkat ke 1000? 1000, tingkat ke 99? Tingkat ke N? N. Berarti UN sama dengan N. Oh, N kan dengan UN. Ya enggak? Oke? Sip, Makasih Sina. sama-sama. Oke, ada yang bisa dibantu? Oke, udah paham semuanya? Yang mana? Ini tugasnya cuma ya di Canva cuma bagian bawah. Iya, nanti teman-teman menuliskan apa? Kalian boleh berinovasi. Yang penting nanti disampaikan sampai kamu menemukan rumus suku ke N-nya berapa. Gimana? Udah ketemu belum? Kalau misalkan ini kan suku ke-4-nya 16, suku ke-5-nya berarti berapa? 25, Iya, 25. Suku ke-6? 36, Ya, suku ke-8? 24, Ya, suku ke-10? 100, Suku ke N? N-nya bebas. Ya bebas. Kan mau bikin rumus ceritanya. Cobain belakang Miss. Berapa? Udah? Maafnya nanti. Oh iya, polisi ini juga nggak apa-apa. Oke, jadi tugasmu adalah mencari rumus suku ke N. Kalau ke ini kan suku pertama 1 kuadrat, suku kedua 2 kuadrat, suku ketiga 3 kuadrat, suku ke-8 berarti apa kuadrat? Suku ke-30? Suku ke N? Nah, good job. Makan guys. Oke. Pelangi. Bisa dibantu oleh. Biasanya itu ada 5 Oh, pinter. Berarti tinggal ke 7 aja. Yang 7 berapa? Berapa? 64. Oke, sip, good job. Ini 64. Terus suku ke-8? Gimana ya? Suku ke-10? Ayo. Ayo, gimana? Apa ya? 256. Terus berikutnya? Sampai kamu bisa menemukan rumus suku ke N-nya. Kalau iya kan lanjut aja nih. 64. Ini kalau misalkan baru ke 8 10 kan masih bisa ya manual ya. Ya kan? Tapi kalau misalkan sukunya ke 1000, kamu butuh apa? Butuh rumus kan? Nah, kamu menentukan kira-kira rumusnya apa untuk bisa menentukan suku ke N. Oke, bisa dicoba? Ya. Oke, ada yang bisa dibantu. Ya, apa ini? Oke, ya. Berarti setiap garis itu bedanya ada berapa sih? 2 kursi ke 6. Oh, langsung ketemu ini ya. Coba kamu uji. Kamu uji rumusmu ini, dimasukkan yang ini, Mbak. Oke. Suku ke 6 sama kamu. Oh iya, betul. Ya, good job. Tinggal dibuat presentasinya. Kayak gini juga. Yang penting ada gambarnya, kamu bisa kalau bisa ada gambar kursi rapatnya, yang pertama berapa, 2 berapa, 3 berapa, nanti sampai ke N kamu buat rumusnya. Ya, sama-sama. Iya. Ini suku ke-6-nya 32 nggak sih? Tapi kan
Itu kan 6. Tuh, 1, 2, 3. Ini nggak usah ditulis kan? Ini aja. Hitunglah suku ke-12. Suku ke-8. 8. Oh iya, tapi 8. Kayaknya enggak deh. Ini aja deh. Ini tutorial kan? Langsung aja kan? Satu dua. Jangan memilih koefisien. Tapi Nusantara juga B aja. Jangan B Nusantara. Bisa Nusantara aja. Mau air mancur mau apa? Apa ya? Oh, kenapa nih? Ini nggak boleh. Bolos. Kan? Kita lihat. Teman-teman yang bertugas untuk berkeliling boleh boleh berdiri. Kemudian silakan berkeliling ke seluruh kelompok. Jangan lupa berikan bintang dan tanggapannya. Iya di situ. Pulpen aja. Silakan. Ini disusun sama kelompok 1. Anggotanya itu ada Agustina Nurfitianingrum, Afila Rahmajah Tiara, Sarefa Naila Tira, sama Zaira Nurul Fida. Ya disusun itu ada kursi rapat. Nah di sini kita disuruh ngamatin kursi rapatnya. Nah di baris pertama atau 1 itu ada 3 kursi, di baris kedua atau U2 itu ada 5 kursi, di baris ketiga atau U3 itu ada 7 kursi, di baris keempat atau U4 itu ada 9 kursi. Nah di sini kita dapat tugas. Yang pertama tuliskan jumlah kursi sampai baris ke-6. Nah U6-nya U6-nya kita dapat ada 13. Nah terus yang kedua tentukan banyak kursi pada baris ke-10 atau 10 ya, kita dapat ada 21. Nah terus yang pertanyaan ketiga, buatlah U ke-1 itu ada 3 berarti U1 3, terus ditambah N-nya itu yang mau dicari berarti 6, berarti 3 ditambah 6 dikurang 1 dikali 2, 2 nya itu dari 3 ke 5 ke 7 sama ke 9. Nah itu. Maksimal bebas, boleh yang banyak, yang banyak aja yang banyak. Sekarang kamu yang jelasin. Nih, itu tugas pertama, itu tugas presentasi. Kenapa? Nanti untuk kalian refleksi. Jadi yang biru kalian ngasih bintangnya ke yang Terus anggota kelompoknya ada Vida, Diva, Nina, Eki. Pola bilangan tangga. Perhatikan ilustrasi ini. Itu kita tuh tugasnya tuh suruh tuliskan jumlah anak tangga hingga tingkat ke-6. Terus yang ini ke tingkat 12. Kalau ini buatlah rumus umum untuk menentukan jumlah anak tangga di tingkat M. Nah, jawabannya yang Sama. pertama iya 6. Berarti U1 itu dari 3 ke 5. Terima kasih.
Oke, kelas. Yes, yes, yes. Kelas. Yes. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, GWODJOB. Good job, asik, good job, asik. Oke, good job semuanya. Ya, kita sampai di akhir pertemuan kita hari ini. Kira-kira ada yang mau menyampaikan dulu kesimpulan dari masing-masing kelompok? Kelompok mana dulu? Silakan. Yang kursi rapat, tangga, pola pembelahan sel atau keramik? Mau siapa dulu? Silakan disampaikan kesimpulan sampai ketemu rumus UN-nya. Raise your hand, siapa dulu? Oke, silakan kelompoknya Mbak Ara. Berarti kelompok apa ini? Kursi rapat. Silakan Mbak Ara, boleh sampaikan kesimpulannya. UN-nya gimana? Berapa? Rumus UN-nya? U1 ditambah N min 1 dikali B. B-nya apa? B-nya selisih. Oh, selisih. Oke, kelompok 1 dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Yang berikutnya, tangga, keramik. Ada yang mau mencoba? Oke, kelompok apa, Mbak? Kelompok tangga. Jadi Sama dengan N. oke, UN sama dengan N. Kelompok keempat dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Oke. Wow, keren ya. Jadi lebih mudah. Kelompok tangga ya. Oke. Terus? Kalau kelompok keramik itu kan keren. Terus belah sini juga desainnya lucu lah. Oh, desainnya lucu. Oke. Oke, untuk kelompok 2 dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Oke. Terakhir yang belum berbicara kelompok. Nyelasinya bisa gampang dimengerti sama desainnya semuanya bagus-bagus. Oh, desainnya bagus ya. Oke, terima kasih tanggapannya. GWODJOB. Oke, tapi warnanya tidak boleh yang sama berjejeran. Ya, jadi harus antara dua, kuning dan biru. Refleksinya untuk kegiatan hari ini boleh ditempel di papan tulis. Silakan. Ya jangan jauh banget, taruh bawah. Oh yes, maaf. Di download. Kelas. Yes. Kelas. Kelas. Ya, alhamdulillah. Karena waktunya sudah habis. Nanti untuk penilaiannya di sini jadikan PR. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Di berikutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola bilangan. Oke, any one of you want to lead the prayer? Ada yang mau memimpin menutup? Oke, silakan Mbak Nadifa. Bismillahirrahmanirrahim. Quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, teman-teman, ada dua hal yang sama-sama bisa membawa kita ke surga. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Teman-teman, terima kasih karena hari ini sudah mengikuti kegiatan dengan begitu hebatnya. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Yang kedua, sabar. Terima kasih telah bersabar. Satu, tadi mungkin dikasih masukan oleh teman yang lain. Atau yang kedua, ketika menghadapi kesulitan, teman-teman tidak putus asa. Kalian hebat, kalian keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.